Better run home to mama now. Akhirnya, Sega merilis versi remaster game fighting terbaik mereka ke PC pada Januari 2025 nanti. Untuk versi PC, gamenya memiliki judul Virtua Fighter 5 Revo, dan Sega berbaik hati dengan mengadakan open beta pada tanggal 13 Desember 2024 sampai 18 Desember 2024. Ngomong-ngomong, meskipun versi open beta telah usai, kalian yang punya game Yakuza 6 ataupun 7 bisa membuka akses versi Xbox 360-nya lengkap dengan semua menu pada versi konsolnya. Jika ada yang tertarik, nanti akan saya bikinkan tutorialnya. Oke, kembali ke Taufik. Game ini menjadi game perkenalan untuk para gamer PC yang belum pernah memainkan game Virtua Fighter secara proper, sambil menunggu proses produksi Virtua Fighter 6 selesai. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan Virtua Fighter 5 Revo Open Beta. Sega memang benar-benar sedang fokus kembali untuk mengembangkan seri game-game lama mereka, termasuk salah satunya adalah game Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, sebuah remaster dari game Virtua Fighter 5 Final Showdown yang dirilis pada tahun 2021 lalu untuk konsol PS4. Versi remaster dari game Virtua Fighter 5 ini sendiri, versi originalnya dirilis pertama kali pada tahun 2006 untuk perangkat Sega Lindbergh, mesin arcade terbaik Sega pada waktu itu. Kemudian Virtua Fighter 5 mendapatkan update, yaitu Virtua Fighter 5R pada tahun 2008 dan Virtua Fighter 5 Final Showdown pada tahun 2010 untuk versi arcade-nya. Sedangkan untuk versi konsolnya menyusul pada tahun 2012 untuk Xbox 360 dan juga PS3. Dan bagi kamu yang pernah main game Yakuza 6 ataupun 7, kamu bisa menemukan game Virtua Fighter 5 Final Showdown di dalam gamenya, baik pada arcade center yang ada pada gamenya ataupun pada menu utama gamenya. Dimana pada Yakuza 6 ini, Sega mengemulasikan versi Xbox 360-nya. Seri game Virtua Fighter disebut sebagai game terpenting untuk genre game 3D fighter, karena Virtua Fighter adalah game fighting pertama kali yang menggunakan teknologi 3 dimensi full polygon dan juga motion capture. Bahkan Harada dari Tekken mengakui, salah satu motivasinya saat mengerjakan Tekken 7 adalah untuk memancing Sega mengeluarkan seri baru untuk game Virtua Fighter. Maka nggak heran saat Virtua Fighter 6 diumumkan, Harada sangat gembira saat mengetahuinya. Game Virtua Fighter juga menginspirasi Itagaki, Tomonobu Itagaki, untuk membuat game Dead or Alive. Bahkan Itagaki pernah menyebut game Virtua Fighter itu lebih dia sukai daripada Tekken, game buatan teman kuliahnya. Ya, Harada dan Itagaki ini adalah teman kuliah. Secara gameplay saya merasa nggak banyak perubahan dari Virtua Fighter 5 Final Showdown, dan memang ada beberapa penyesuaian untuk balancingnya, tapi jujur aja nggak begitu terasa bagi pemula seperti saya. Bagi yang belum pernah main Virtua Fighter, mungkin merasa mekaniknya mirip dengan game Dead or Alive, di mana menggunakan 3 tombol aksi untuk tangkis, pukul, dan tendang. Jadi tombol pukul dan tendangnya itu bukan berdasarkan torso, kiri kanan seperti pada game Tekken. Meskipun sebenarnya mekanik game Dead or Alive lah yang mirip dengan Virtua Fighter, tapi sama Itagaki ditambahin tombol parrying. Ada hal menarik pada gameplay Virtua Fighter 5, karena berbeda dengan game fighting 3 dimensi seperti Tekken dan Dead or Alive, pada Virtua Fighter 5, durasi tiap ronde yang ada itu lebih pendek, cuma 45 detik. Kemudian bentuk areanya juga memiliki ukuran dan bentuk yang lebih beragam. Ada yang berukuran sedang, berukuran lebar, sampai yang berukuran sempit, seperti yang ini. Kemudian saat musuh terpojok, kita juga bisa memanfaatkannya, baik dengan cara memantulkan lawan ke tembok untuk kemudian kita combo, atau menghempaskan musuh keluar arena untuk menang secara ring out. Bahkan kita juga bisa memanfaatkan pembatas untuk melakukan bantingan khusus yang memiliki extra damage daripada bantingan biasa. Dan sayangnya, kontur arena yang sangat bervariasi enggak lagi dipakai. Padahal pada game Virtua Fighter 3, hal ini memberikan tambahan variasi strategi, meskipun memang sering dikeluhkan membuat pertarungan jadi lebih sulit. Secara desain, ingat secara desain, bukan secara kualitas grafis ya. Desain karakter dalam Virtua Fighter 5 Revo ini tampil kurang greget. Ya iya sih, karena pada dasarnya ini hanyalah versi remaster dari versi originalnya. Hal ini pula yang menjadi salah satu dari 2 masalah utama semua seri game Virtua Fighter.
Dimana desain setiap karakternya itu bagus, tapi mayoritas terasa hampa dan kurang menggigit, seperti layaknya pada desain karakter Tekken ataupun Dead or Alive. Kurang punya jiwa, seperti itulah. Setidaknya pada desain kostum defaultnya. Kita ambil contoh Sarah Bryan. Penampilannya, sekali lagi secara penampilan default, tampak nggak segreget misalnya dengan desain dari Nina Tekken ataupun Ayane dari Dead or Alive. Hal ini karena kostumnya memang tampak standar banget, kurang trendy, apalagi mengumbar aurat. Sedangkan untuk audionya juga terasa biasa saja, meski musiknya saya akui lumayan. Dan yang bikin saya paling kecewa adalah suara announcernya, yang terasa terlalu santai dan kurang tegas, seperti pada Virtua Fighter 1 dan 2. Oke, sekarang saja membahas kelemahan terbesar semua seri Virtua Fighter, termasuk Virtua Fighter 5 ini, yaitu tak adanya latar cerita yang kuat dan menarik. Bahkan terasa seperti diabaikan oleh tim Sega AM2. Termasuk para tokoh yang tidak punya karakterisasi kuat adalah masalah utama pada semua seri game Virtua Fighter. Kita ambil contoh Jackie Bryan. Karakternya tampak seperti orang yang memaksakan diri untuk tampil sok asik. Jadi bukan seperti orang yang benar-benar asik seperti Ken di Street Fighter. Hal ini karena tim Sega AM2 selama ini memang nggak pernah memberi cerita yang bisa memperkuat karakterisasi dan jiwa setiap karakter pada game Virtua Fighter. Memang ada cerita latarnya, tapi ya nggak disampaikan dengan baik. Lawang story modenya aja tuh nggak ada, nggak punya. Dan mungkin hal ini pula yang menjadi alasan Sega menduetkan tim AM2 dan Ryugo Gotoku untuk mengerjakan Virtua Fighter 6. Di mana tim Sega AM2 memang lebih berpengalaman mengerjakan game fighting dari segi gameplay, sedangkan tim Ryuga Gotoku sudah berpengalaman membuat game dengan cerita dan karakterisasi menarik di seri game Yakuza, yang intinya diharapkan mereka bisa saling mengisi satu sama lain. Pada masa open beta kemarin, Sega membuka hampir semua akses seperti pada versi finalnya, cuma minus mode turnamen dan kustomisasi karakter. Jadi dapat dikatakan modenya sama minimalisnya dengan versi originalnya, dimana cuma ada mode yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua saja, yaitu bermain online dan offline. Nggak ada story mode ataupun cerita untuk mendalami karakterisasi setiap karakternya ini. Kemudian yang terparah pada sesi open beta kemarin adalah saat main online, terasa payah banget. Memang rollback netcode-nya bekerja dengan sangat baik, tapi sering banget putus dengan servernya. Ini entah netcode-nya yang bermasalah atau memang servernya yang enggak siap dimainkan banyak orang. Kalau kamu sendiri apakah berminat memainkan Virtua Fighter 5 ini? Kalau saya sih jelas iya, karena secara gameplay sama serunya dengan Tekken, cuma berbeda rasa.